Hai, kalian yang sedang beraktivitas atau akan tidur. Khusus yang akan tidur, semoga tidur kalian pulas dan jangan lupa jauhkan HP-nya. Di cerita kali ini kita akan mendengarkan bab 1. Karena tidak ada gambar yang akan ditayangkan, silakan letakkan HP-nya, atur volume ternyaman, dan saya akan bercerita. Kali ini kita akan mendengarkan Harry Potter pertama, Harry Potter dan Batu Bertuah. Cerita akan bersumber dari novel, bukan dari film. Di video ini, kita akan mendengarkan bab 1, anak laki-laki yang bertahan hidup. Bab 1 dimulai dengan keluarga Dursley yang terdiri dari Vernon Dursley, Petunia Dursley, dan anak mereka Dudley Dursley yang tinggal di Private Drive nomor 4 Inggris. Mereka adalah pasangan yang berpikir bahwa segala sesuatu itu harus normal. Mereka tidak percaya dengan hal gaib seperti sihir, dan mereka sangat benci terhadap hal yang disebut dengan sihir. Mr. Dursley adalah pria besar gemuk, nyaris tanpa leher dengan kurmis yang besar. Dia memiliki perusahaan pengoboran yang bernama Gurnings. Istrinya, Mrs. Dursley, adalah seorang ibu rumah tangga. Berbeda dengan suaminya yang besar, Mrs. Dursley adalah wanita kurus berambut pirang dengan leher yang panjang. Dia sangat senang dengan lehernya karena bisa digunakan untuk dijulurkan di atas pagar tetangga untuk menguping. Memang Mrs. Dursley ini suka sekali bergosip. Anak mereka, Dudley, adalah anak bayi gemuk yang mereka anggap sebagai anak yang paling hebat di dunia. Mrs. Dursley memiliki adik perempuan. Mereka adalah keluarga Potter. Keluarga Dursley sangat membenci keluarga Potter karena mereka menganggapnya aneh. Terlebih lagi, keluarga Potter memiliki satu orang anak laki-laki yang sebaya dengan anak mereka Dudley. Mereka tidak mau anaknya bergaul dengan anak keluarga Potter. Mereka sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Mereka menjauhi keluarga Potter dan mereka tidak bisa membayangkan betapa malunya mereka jika keluarga Potter tiba-tiba datang berkunjung ke rumah mereka di Private Drive nomor 4. Pagi itu, seperti biasa Mr. Dursley bersiap-siap untuk berangkat kerja. Setelah sarapan dan gagal mencium anaknya yang menjerit-jerit, dia kemudian mengeluarkan mobilnya. Di sudut jalan dia melihat kucing yang duduk sambil membaca peta. Ketika dia melihat ulang, ternyata tidak ada peta. Dia mungkin salah melihat. Mr. Dudley lalu mulai memikirkan berapa banyak pesanan bor yang akan diterima hari ini. Sementara itu, si kucing ternyata telah mengalihkan perhatiannya ke papan jalan bertuliskan Private Drive. Mendekati kantor, Mr. Dursley terjebak macet dan pikirannya sekarang teralihkan kepada orang-orang yang berdandan aneh di sekitaran jalan. Mereka menggunakan jubah. Tentu, Mr. Dursley merasa sebal karena menurutnya tren tidak berpakaian normal adalah suatu kesalahan. Yang membuatnya lebih kesal, ternyata tidak hanya orang muda yang mengikuti tren pakaian ini. Ada orang tua juga. Meskipun tren ini terkesan aneh di matanya, sebenarnya ada keanehan lain yang sedang terjadi jika saja Mr. Dursley mengalihkan pandangannya ke langit. Ada begitu banyak burung hantu yang berterbangan. Di kantor, Mr. Dursley bekerja dengan penuh konsentrasi. Menjelang makan siang, Mr. Dursley pergi ke toko kue di seberang kantornya. Ketika akan kembali ke kantor, dia bertemu dengan sekelompok orang yang berjubah, dan tanpa sengaja dia mendengar penggalan percakapan mereka. Keluarga Potter dan anaknya Harry. Mendengar ini, Mr. Dursley terdiam dan takut mendengar nama tersebut. Dengan cepat, dia masuk ke kantor dan memerintahkan sekretarisnya untuk tidak diganggu. Dia kemudian menyambar gagang telepon untuk segera menelpon istrinya, tetapi segera dibatalkannya. Setelah dipikir-pikir lagi, belum tentu juga Potter yang disebutkan tadi adalah keluarganya, jadi untuk apa membuat istrinya cemas? Dia pun kemudian mengalihkan pikirannya dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan. Sementara itu tanpa disadarinya di luar burung hantu masih berseliweran. Saat pulang pikirannya kembali dihantui dengan apa yang telah didengarnya tadi, sampai-sampai dia tidak sadar menabrak pria tua berjubah ketika keluar dari pintu kantornya. Meskipun nyaris jatuh, pria itu tidak marah, justru terlihat ceria dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuatnya marah hari ini, karena kau tahu siapa telah pergi. Bahkan, magel seperti Mr. Dursley pun harusnya bergembira. Setelah berkata demikian, pria tua itu memeluknya dan meninggalkan Mr. Dursley dalam keadaan bingung dan semakin gusar. Di mobilnya, Mr. Dursley berharap pengalaman tadi adalah hayalannya saja. Ketika mendekati rumah,
Mr. Dursley menjadi tambah tegang. Kali ini dia semakin gusar karena mendapati kucing aneh tadi berada di pagar tembok rumahnya. Mr. Dursley segera mencoba mengusir kucing itu, tetapi kucing itu malah menatapnya dengan galak. Karena gagal, Mr. Dursley pun segera memasuki rumahnya. Di rumah, Mr. Dursley segera disambut oleh istrinya dengan gosip dan perkembangan anaknya. Pertemuannya dengan keluarga ternyata tidak membuat kegelisahannya berkurang, karena pada saat itu televisi memberitakan bahwa sepanjang hari burung hantu bertingkah aneh dan bahkan ada banyak bintang jatuh di seluruh London yang tidak terprediksi. Lama-kelamaan Mr. Dursley mulai menghubung-hubungkan semua kejadian aneh ini dan dia pun menjadi khawatir. Karena kekhawatirannya telah memuncak, lalu Mr. Dursley pun memberanikan diri untuk membahas topik tabu ini ke istrinya. Dia bertanya apakah istrinya baru-baru ini mendengar kabar tentang adiknya. Seperti yang telah diduga, istrinya langsung cemberut dan menjawab ketus bahwa tidak ada kabar dari adiknya. Mr. Dursley ingin menyampaikan bahwa di jalan tadi dia mendengar orang berbisik-bisik tentang keluarga Potter. Tetapi dia merasa lebih bijak jika bertanya siapa nama anak keluarga Potter. Jawaban Mrs. Dursley membuat hati Mr. Dursley mencelos karena ternyata nama anak itu adalah Harry dan percakapan mereka pun selesai. Memasuki waktu tidur, Mr. Dursley pun untuk kesekian kalinya mencoba untuk berpikir positif. Meskipun semua hal aneh ini memang berhubungan dengan keluarga Potter, dia menegaskan ke dirinya sendiri bahwa keluarga Dursley tidak ada hubungannya dengan ini semua. Akhirnya, dia pun dapat tenang dan dapat tidur dengan nyenyak. Tetapi apakah memang benar demikian? Di bawah, si kucing ternyata tetap terjaga. Dia duduk diam sambil menunggu dan melihat ke sudut private drive tanpa berkedip, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba si kucing melihat seorang lelaki tua aneh yang muncul entah dari mana. Lelaki itu tinggi, kurus, sangat tua, rambut dan jenggotnya putih dan sangat panjang, sampai-sampai bisa diselipkan di pinggang. Dia menggunakan jubah ungu panjang dan sepatu bot bergesper dengan hak tinggi. Dia juga mengenakan kacamata berbentuk bulan separuh, dan di balik kacamata itu terlihat matanya berwarna biru terang dan bercahaya. Hidungnya panjang dan bengkok, seolah-olah pernah patah 2 kali. Lelaki tua ini adalah Albus Dumbledore. Ketika mendekati ke rumah keluarga Dursley, Dumbledore pun menyadari kehadiran si kucing dan dia segera merasa geli karena menyadari bahwa kucing itu adalah seseorang yang dia kenal. Dumbledore kemudian mengeluarkan korek api perak dari sakunya. Ketika dia menyalakannya, lampu jalan terdekat mati diikuti suara pop pelan. Dia menyalakannya sebanyak 12 kali sehingga seluruh lampu jalan mati dan sekarang tidak ada yang bisa dapat mengamati mereka. Dumbledore lalu duduk di samping si kucing dan menyapanya dengan nama Profesor McGonagall. Alih-alih kucing, posisi tadi telah digantikan oleh seorang wanita bertampang galak dengan kacamata persegi, persis bentuk lingkaran di mata si kucing. Mengetahui bahwa McGonagall telah duduk diam sepanjang hari di private drive, Dumbledore menyarankannya untuk lebih ceria dan merayakan perayaan untuk hari itu. Saking cerianya, Dumbledore bahkan menawarkan permen jeruk ke McGonagall. Meskipun hari itu tampaknya adalah hari besar yang harus dirayakan oleh banyak orang, tetapi McGonagall menganggap bahwa para penyihir merayakannya secara berlebihan. Muggle sendiri merasakan ada banyak keanehan hari itu, seperti burung hantu yang berterbangan dan bintang jatuh yang tidak terprediksi. Bahkan penyihir berkeliaran di dunia Muggle dengan jubah tanpa penyamaran, sangat ceroboh. McGonagall juga berani bertaruh bahwa penyebab bintang jatuh adalah seorang penyihir bernama Daedalus Diggle. Ternyata ada alasan kenapa McGonagall berada di private drive sepanjang hari. Dia ingin menemui Dumbledore yang diketahuinya akan datang ke sana. Dia ingin memastikan ke Dumbledore apakah benar penyihir yang dipanggil "Kau tahu siapa" sudah benar-benar menghilang. Dia hanya akan percaya jika Dumbledore lah yang mengatakannya. Dari penjelasan Dumbledore, seorang penyihir yang sangat ditakuti karena kekuatan dan kejahatannya memang benar-benar telah menghilang. Saking ditakutinya, tidak ada penyihir yang berani menyebut namanya, Voldemort. Mereka lebih suka menyebutnya dengan "Kau tahu siapa". Penyihir ini telah meneror dunia sihir bertahun-tahun. Satu-satunya penyihir yang ditakutinya adalah Albus Dumbledore. Dumbledore menceritakan pada malam kekalahannya,
Voldemort mendatangi kediaman keluarga Potter di Godric's Hollow. Dia berniat menghabisi mereka. Pertama, dia membunuh James Potter, lalu istrinya Lily Potter. Ketika dia melancarkan kutukannya ke orang terakhir di rumah itu, Harry Potter, secara ajaib dia gagal dan kekuatannya pun punah. Dia menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Tidak diketahui kenapa kutukannya gagal. Apakah benar dugaan selama ini yang beredar bahwa dia tidak bisa membunuh orang yang masih disebut bayi? Dumbledore lalu menjelaskan bahwa dia ke Private Drive untuk mengantar Harry ke keluarga pamannya, keluarga Dursley. Mendengar ini, McGonagall segera protes, karena dia telah mengamati keluarga ini sepanjang hari. Menurutnya Harry akan menderita bersama mereka. Tetapi, Dumbledore tetap merasa bahwa ini adalah tempat terbaik bagi Harry, meskipun ada begitu banyak keluarga penyihir yang akan merasa terhormat untuk mengasuh Harry. Dia akan menjelaskan kepada Harry kalau dia sudah besar nanti, dan dia juga sudah menyiapkan surat kepada paman dan bibi Harry agar mereka paham. Di tengah perbincangan ini, tiba-tiba terdengar suara keras yang menderu-deru dari langit, dan saat itu juga mendaratlah sebuah sepeda motor besar, sepeda motor yang bisa terbang. Meskipun sepeda motor itu besar, ternyata orang di atasnya jauh lebih besar lagi. Orang ini adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Dumbledore. Orang besar ini bernama Hagrid. Hagrid adalah lelaki yang kelewat besar, tingginya nyaris 2 kali tinggi laki-laki dewasa. Lebarnya 5 kali lebih lebar. Telapak tangannya sebesar tutup tempat sampah dan kakinya memakai sepatu bot kulit seperti lumba-lumba kecil. Hagrid terlihat begitu liar. Rambutnya hitam, lebar, kusut, dan jenggotnya begitu lebat sampai menutupi sebagian wajahnya. Di tangan yang besar dan berotot terlihat dia memeluk bungkusan kecil. Dia adalah Harry Potter. Hagrid segera melapor ke Dumbledore bahwa ketika tiba di kediaman Potter, dia mendapati rumah sudah hampir hancur. Tetapi untungnya Harry aman. Di tempat itu dia kemudian bertemu seorang penyihir lain bernama Sirius Black yang datang setelah Hagrid dengan sepeda motor terbangnya. Hagrid kemudian meminjam sepeda motor itu untuk membawa Harry sebelum para Muggle di Godric's Hollow datang. Mereka kemudian mengamati Harry kecil yang tertidur. Mata mereka lalu tertuju pada sebuah luka berbentuk sambaran kilat di dahi Harry, tepat di tempat kutukan Voldemort gagal membunuhnya. Tanpa mengulur waktu lagi, Dumbledore segera meminta Harry untuk ditinggalkan di depan pintu Private Drive nomor 4. Ternyata meskipun bertubuh besar, Hagrid memiliki hati yang melankolis. Sebelum menyerahkan Harry, dia terlebih dahulu mengecup Harry dan segera menangis. Tangisannya sangat keras seperti sebuah lolongan. Setelah Dumbledore meletakkan Harry di depan pintu, dia menyelipkan surat yang telah dibawanya. Mereka bertiga kemudian mengamati Harry untuk yang terakhir kali malam itu. Dumbledore kemudian meminta mereka untuk segera pergi dan mengikuti perayaan yang bisa mereka hadiri. Hagrid adalah orang yang pertama pergi. Dia menaiki sepeda motor terbang itu dan berniat untuk mengembalikannya ke Sirius Black. McGonagall kembali ke bentuk kucingnya dan menyelinap pergi. Sedangkan Dumbledore akan pergi secara ajaib seperti kedatangannya setelah mengembalikan semua nyala lampu jalan. Sebelum dia pergi, dia melihat Harry, dan dia berharap bahwa semua akan baik-baik saja untuk Harry. Harry tertidur pulas sambil memegang pucuk surat di tangannya. Dia tidak tahu bahwa pagi nanti dia akan mendengarkan suara bibinya untuk pertama kali dalam bentuk jeritan, ketika bibinya sedang mengeluarkan botol susu. Dia tidak tahu bahwa hari-harinya akan dipenuhi bulian dari sepupunya. Dia akan dicubiti dan dipukuli. Dia tidak tahu bahwa dia terkenal. Dia tidak tahu bahwa di seluruh negeri, orang-orang sedang berkumpul secara rahasia, mengangkat gelas dan berkata, "Untuk Harry Potter, anak laki-laki yang bertahan hidup." Demikian cerita kita hari ini. Jika ada kritik, masukan, dan request, jangan sungkan mengetiknya di kolom komentar. Saya akan sangat mengapresiasinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.